perkenalkan nama saya Dewa Maharani, saya dari Program Studi Perjalanan Wisata, kelas 4C dengan NPM 2475564. Di video kali ini saya akan membahas kasus pelanggaran kode etik dalam pariwisata, khususnya yang terjadi di Indonesia, yaitu di Bali. Kasus ini penting untuk dibahas karena berkaitan dengan perilaku wisata yang tidak sesuai dengan norma, hukum, dan etika dalam kegiatan pariwisata. Tempat kejadiannya yaitu di Klinik Nusa Medika Pekatu Kuta Selat, Bali, Indonesia, dan tanggal kejadiannya yaitu pada 12 April 2025, dan waktu kejadiannya yaitu sekitar malam hari, dan pelakunya adalah seorang wisata asing warga negara Amerika Serikat. Pihak yang terdampak yaitu tenaga medis, fasilitas klinik, dan masyarakat sekitar. Pada kronologi kasus tersebut, pada tanggal 12 April 2025, seorang wisata asing datang ke klinik Nusa Medika di daerah Pekatu, Bali. Namun, dalam kondisi yang tidak stabil, wisatawan tersebut mengamuk di dalam klinik, berteriak dan membuat keributan, merusak fasilitas klinik, dan membahayakan tenaga medis dan orang yang ada di sekitar. Akibat kejadian tersebut yaitu fasilitas klinik mengalami kerusakan, aktivitas pelayanan kesehatan terganggu, masyarakat merasa tidak aman, dan kasus ini kemudian ditangani oleh pihak berwenang. Viral di media sosial berujung pada sanksi deportasi terhadap pelaku oleh pihak imigrasi Indonesia. Pada analisis pelanggaran etika, kasus ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik pariwisata, khususnya dalam aspek perilaku wisatawan. Yang pertama yaitu pelanggaran etik wisata. Wisata seharusnya menghormati norma dan hukum di negara tujuan, lalu menjaga sikap dan perilaku, tidak mengganggu ketertiban umum. Namun dalam kasus ini pelaku bersikap agresif, tidak menghormati lingkungan sosial, dan merugikan pihak lain. Kronologi pada kasus tersebut, pada tanggal 12 April 2025, seorang wisatawan asing datang ke klinik Nusa Medika di daerah Pekatu, Bali. Namun dalam kondisi yang tidak stabil, wisatawan tersebut mengamuk di dalam klinik, berteriak dan membuat keributan, merusak fasilitas klinik, membahayakan tenaga medis dan orang yang ada di sekitar. Akibat kejadian tersebut, fasilitas klinik mengalami kerusakan, aktivitas pelayanan kesehatan terganggu, dan masyarakat merasa tidak aman. Lalu kasus ini kemudian ditangani oleh pihak berwenang, viral di media sosial, dan berujung pada sanksi deportasi terhadap pelaku oleh pihak imigrasi Indonesia. Analisis pelanggaran etika. Kasus ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik pariwisata, khususnya dalam aspek perilaku wisata. Yang pertama yaitu ada pelanggaran etika wisatawan. Wisatawan seharusnya menghormati norma dan hukum yang ada di negara tujuan, lalu menjaga sikap dan perilaku, tidak mengganggu ketertiban umum. Namun dalam kasus ini pelaku bersikap agresif, tidak menghormati lingkungan sosial, dan merugikan pihak lain. Lalu yang kedua ada pelanggaran prinsip pariwisata berkelanjutan. Dalam konsep pariwisata berkelanjutan, lingkungan sosial harus tetap aman dan nyaman. Pariwisata harus memberikan dampak positif, tetapi tindakan ini justru merusak rasa aman dan memberikan citra negatif terhadap destinasi wisata. Secara etika, perilaku wisatawan tersebut jelas melanggar norma dasar etika pariwisata, yaitu menghormati tempat yang dikunjungi. Wisatawan tidak hanya sebagai pengunjung, tetapi juga sebagai pihak yang harus menjaga keharmonisan sosial. Secara akademis, menurut konsep pariwisata, wisatawan adalah bagian dari sistem pariwisata. Perilaku wisata harus mempengaruhi citra destinasi. Jika perilaku negatif terjadi, maka akan berdampak pada penurunan kepercayaan wisatawan lain, menurunnya kualitas destinasi wisata. Jika secara logika, Bali adalah destinasi wisata internasional. Keamanan dan kenyamanan adalah faktor utama. Jika wisata bertindak semena-mena, maka masyarakat lokal dirugikan, pariwisata bisa terganggu, sehingga tindakan tegas seperti deportasi adalah langkah yang tepat untuk menjaga ketertiban dan memberikan efek jera. Jadi, dari kasus tersebut, ini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika dalam pariwisata tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh wisatawan. Perilaku tidak etis pada merusak citra destinasi wisata, penegakan hukum dan edukasi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pariwisata. Demikian pembahasan mengenai kasus pelanggaran kode etik dalam pariwisata di Bali. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam berwisata kita harus tetap menjaga sikap, etika, dan menghormati aturan yang berlaku di tempat yang kita kunjungi. Terima kasih.